Oh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama aku. Bagaimana kabarmu, guys? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Gimana kabar Cibubur? Cibubur PSBB ya? Lockdown. Bandung hari ini selesai PSBB-nya. Kemarin selesai. Hari ini udah nggak PSBB. Oh, Bandung. Ya. Cibubur mah nggak tahu ya. Simpang siur. Kalau aku mah mendingan juga PSBB aja terus. Iya. Harus diperpanjang mestinya. Ya, jadi kita hari ini kan tanggal 7 Mei. Ini menurut berita ya. Dress code? Ini aku kan Neneng Kusmayanti ya, guys. Nah, aku ini guru ya, terus juga aktivis ya. Aktivis apa ya? Aktivis segala macam. Ya. Terus ini temanku, ini Erma Yulhastin, dia ini dokter. Baru selesai banget sidang, dan ini pertama kali ya kayaknya di Indonesia itu sidang terbuka secara online ya kan? Ya, sidang tertutup. Sorry. Ya, sidang tertutup secara online karena karena wabah ini, tapi alhamdulillah masih bisa sidang. Jadi yang pertama kali barakallahu lak, selamat sedikit. Alhamdulillah, makasih. Sekarang sih dia kerja di lapan ya, nanti deh kamu tanya siapa jadi kamu ya. Nah, kita mau bahas apa? Ya, kenalan dulu deh, kenalan dulu. Halo guys. Sorry ya, tadi ada gangguan sedikit. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita mulai dari awal. Saya kenalkan diri dulu, nama saya Erma Yuli Hastin. Tadi sedikit dikenalkan, saya bekerja sebagai peneliti di LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, NASA-nya Indonesia, ya. Tapi di bagian peneliti sains atmosfer. Sains atmosfer itu bicara soal cuaca, iklim, gitu ya. Itu musim seperti itu. Nah, kali ini sih ada tema yang sangat viral nih sebenarnya yang mau kita bahas, yaitu tentang apa ya, ad-dukhan ya, ad-dukhan. Ad-dukhan itu adalah kabut tebal gitu kan, yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 15 Ramadan ya, dalam berbagai versi itu disebutkan mungkin ada satu peristiwa besar yang menghantam bumi sehingga menimbulkan kabut tersebut. Nah, dari beberapa hadis tuh ya ada satu hadis sih yang dijadiin sumber rujukan. Dia menyebutkan malam Jumat terjadinya, dan iya ya 15 Ramadan itu Jumat ya? Jumat apa enggak sih? Sekarang tanggal berapa? Jumat ya? Besok ya berarti. Karena kan hari Kamis. Sekarang 14 Ramadan berarti. Berarti besok ya. Besok tuh malam Jumat, berarti nanti malam itu ceritanya. Nanti malam. Nah, sementara kalau kita lihat dari sisi astronomis, memang benar saat ini kondisinya ada asteroid yang sedang melintas mendekati bumi gitu. Jadi asteroid itu kan punya lintasan, guys. Punya lintasan ya, seperti bulan gitu. Punya lintasan, punya orbit lah, punya orbit. Nah, asteroid ini disebut dengan asteroid Apollo HC 2020. Dia akan bergerak mendekati bumi. Jadi kejadiannya itu sebenarnya puncaknya tanggal 9 Mei. Jadi bergeraknya sebenarnya baru mulai akan bergerak mendekatnya itu besok tanggal 8 Mei ya. Dengan puncak yang posisi terdekatnya diprediksi ya, diperkirakan akan terjadi pada tanggal 9 Mei. Terus apa lagi? Ya, namun alhamdulillah kalau dari sisi pengamatan NASA ya, pengamatan dari satelit, itu dari stasiun antariksa, itu diketahui bahwa asteroid ini sebenarnya walaupun mendekat ke bumi, tetapi dia insya Allah tidak akan menabrak karena dia bergerak sesuai dengan lintasannya. Justru ketika dia nanti mendekati bumi, bumi akan membelokkannya gitu.
dengan gravitasi yang ada itu dia gaya gravitasi yang ada di bumi gitu ya. Dan ada ketika dia lintasannya mendekat gitu ya, pada jarak tertentu dia akan berbelok gitu. Jadi tet mendekat berbelok gitu. Mungkin bagus kalau dilihat animasinya ya, tapi saya nggak punya sumber animasinya. Jadi intinya gitu sih, intinya dia bergerak tapi dia ada orbit tertentu dan punya lintasan sehingga insya Allah sih tidak akan terjadi apa-apa kalau dari sisi ilmu pengetahuan. Mau alam bisawab ya, kalau ada hal-hal yang di luar kendali manusia. Dan sebenarnya soal ini sudah dikupas tuntas oleh peneliti dari LAPAN juga yang bermukim di Swiss saat ini, sedang mengambil studi doktoral juga di sana, Pak Abdul Rahman. Beliau mengupas juga dari sisi ilmiah dan juga dikaitkan dengan maraknya yang dari Al-Quran itu ya, hadisnya itu, beliau ulas juga. Dan memang kesimpulannya ya, saya hanya ingin menyampaikan saja dari hasil itu bahwa kesimpulannya hadis itu palsu sehingga tidak bisa menjadi dasar rujukan bagi kita gitu. Seperti itu, guys. Oke. Jadi sebagaimana berita yang lagi viral ya kan tentang terkait dengan Dukon, terkait dengan asteroid yang akan mendekati bumi, berarti kita boleh tenang bahwa itu satu benar memang ada yang mendekati bumi, tapi dia sebenarnya hanya lewat saja sebagaimana dia punya orbit gitu. Jadi si asteroidnya itu punya orbit. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mungkin terkait dengan keantariksaan, sekarang ini kan musimnya kita ini mau ke mana ini? Mau basah-basah atau mau kering-keringan? Soalnya kan bagaimanapun nih katanya di era zaman wabah corona ini kan kalau wabah ini kan katanya takut atau bukan takut ya, mati lah dalam suhu panas ya kan. Nah, ini nih kira-kira kita ini akan berada di suhu yang seperti apa nih di beberapa waktu ke depan ini? Oke. Jadi kalau ini kan hubungannya bagaimana cuaca mempengaruhi virus ya, berarti ya. Dalam beberapa kajian tentang virus corona, itu ada kesimpulan yang memang masih perlu diperdalam ya, perlu diperdalam. Tapi ada dua kesimpulan yang terkait dengan parameter atau variabel meteorologi atau cuaca yang mempengaruhi corona. Yang pertama adalah variabel temperatur, ya kan? Variabel temperatur. Jadi konon gitu ya, konon. Maksudnya berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada, corona ini itu dia akan berkembang cepat, ganas gitu kan, besar gitu, ketika berada di musim kalau di luar negeri disebutnya winter, musim dingin ya. Seperti di background saya ini ya, saya sedang berada di salju. Nah, jadi kan pertama kali dia meledak, virus ini meledak, break gitu, fase break, dia waktu di Wuhan itu kan winter ya, bulan Januari itu puncak-puncaknya musim dingin, suhunya tentu sangat dingin, bisa sampai minus kan. Nah, jadi memang virus ini memerlukan suhu yang sekitar 6 lah gitu ya, 6 derajat Celcius, 6 sampai 12 derajat Celcius untuk membuatnya nyaman gitu ya, nyaman untuk berkembang secara menyebar ya, bisa menyebar cepat, berkembang cepat dan sebagainya gitu. Jadi itu pertama. Jadi temperaturnya membutuhkan temperatur yang dingin intinya untuk virus ini bisa dia berkembang dan bergerak gitu ya. Nah, yang kedua selain temperatur itu ada yang namanya kelembapan. Kelembapan itu dia membutuhkan kelembapan itu sebenarnya udaranya. Kelembapan itu kan berkaitan dengan udara itu lembab apa kering gitu ya. Kita kan bisa merasakan tuh lembab atau keringnya udara gitu ya. Nah, itu dia berkembang pesatnya atau cocoknya itu di kelembapan 60 sampai 70% gitu ya. Dua parameter ini ya, temperatur dan kelembapan, apabila ini mendukung, maka dia sangat cepat perkembangannya. Nah, kalau kita bisa cek gitu, kita perhatikan negara-negara yang saat ini mengalami
mengalami ledakan yang mengalami virus itu berada di lintang 30 sampai 60 lintang utara dengan suhu yang sama, dengan temperatur yang sama, temperate mereka. Jadi sekitar 6 derajat Celcius. Demikian juga dengan kelembabannya gitu. Jadi kayak negara di Amerika Serikat, Iran, mana itu Spanyol ya, bukan Spanyol, Italia. Itali, terus Korea, Jepang, itu berada pada satu garis kontur yang sama. Ini bisa saya share screen mungkin ya? Udah share screen bisa nggak ya? Kalau tapi saya perlu cari dulu filenya. Jadi intinya itu sih Bu Neneng. Jadi nah kalau di Indonesia bagaimana? Sebenarnya Indonesia nggak mendukung karena suhunya di sini kan nggak mungkin, nggak pernah ada suhu di bawah 10 gitu ya. Suhu rata-rata kan 25 sampai 30 kan kalau di Indonesia. Ya 20-an lah gitu ya. Kalau di Bandung sih rata-rata 23, 24 gitu ya. Jadi ada di rentang itulah 20 sampai 30. Itu. Kemudian kalau kelembaban bagaimana di Indonesia? Kelembaban di Indonesia juga rata-rata ya di atas 80% gitu ya. Meskipun itu kering banget di musim kemarau gitu ya, musim kemarau. Nah, musim kemarau itu suhunya lebih tinggi dan kelembabannya rendah kan? Ya kan, kelembaban rendah tuh. Karena dia kering ya, kering. Tapi dua-duanya nggak terlalu mendukung ya, tapi suhunya tinggi. Biasanya dia hampir mencapai, panas banget lah intinya ya, hampir mencapai 28 gitu ya, 27, 28. Jadi sebenarnya kalau dari sisi cuaca atau meteorologi sih Indonesia aman. Terus hujan nih, soal hujan ya. Hujan kan belum diteliti di mana hujan terhadap virus, tapi yang pasti virus ini kalau di udara, di atmosfer, dia diperlakukan atau dia menyerupai aerosol kan. Aerosol itu adalah titik-titik yang bisa menghasilkan awan gitu. Jadi dan aerosol ini sebenarnya ya polusi udara juga bagian dari, jadi aerosol itu bisa juga di dalamnya polusi udara itu dari nitrogen, oksida, kemudian CO2 dan sebagainya, itu partikel-partikel kecil. Nah, jadi si virus ini kan bioaerosol, dia diameternya lebih kecil lagi, mungkin nanometer sekian ya, sekian nanometer, masuk ke dalam aerosol itu gitu. Aerosol yang akan menjadi butir-butir partikel yang akan menjadi awan dan hujan. Jadi intinya karena dia menyebar sebagai aerosol, kalau dia menyebar sebagai aerosol, kalau ada hujan dia tercuci. Dia akan turun semua di tanah kan, berarti nggak ada lagi virusnya di udara nih, dicuci semua sama air hujan itu. Jadi kalau misalkan curah hujannya tinggi, justru dia akan mencuci atmosfer itu bersih ya, aerosol. Dan di dalamnya juga, di dalam aerosol itu kan bisa ada virus kan. Nah, itu juga harusnya ikut tercuci juga gitu. Masalahnya kita nggak tahu ketika dia di permukaan tanah itu si virus itu bagaimana. Apakah dia bertahan beberapa hari dan sebagainya ya. Gitu ya, kan sesuai dengan materialnya katanya sudah diteliti kan, kalau di tembaga, nempel di tembaga berapa lama, kayu berapa lama, tanah berapa lama, kita nggak tahu. Tapi intinya mestinya kalau hujan dia justru akan membersihkan udara itu dari virus corona itu. Kalau curah hujannya tinggi. Nah, bagaimana prediksinya sekarang kan? Gimana nih sekarang itu kan musim kemarau apa enggak dan sebagainya kan? Dari prediksi yang ada kemungkinan kita akan mengalami kemarau yang basah. Jadi kemarau yang masih banyak hujan. Itu prediksinya. Berapa lama lagi? Berapa bulan? Nah, jadi ada kemungkinan kan bulan Mei ya. Bulan Mei, Juni ya. Itu masih hujan. Jadi benar-benar keringnya di Pulau Jawa ini hanya bulan Juli, 1 bulan aja. Habis itu Agustus hujan lagi lebih banyak, kemudian September semakin merata, apalagi November gitu kan. Jadi praktis kemungkinan besar gitu ya, potensi kering, potensi kemarau yang akan kita alami tanpa hujan itu hanya hanya sekitar bulan Juli saja, 1 bulan saja di antara panjangnya musim kemarau itu gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi itu tadi cuaca gitu ya, alhamdulillah kita diuntungkan oleh itu, masih banyak hujan, berarti ada pencucian di atmosfer yang
terjadi secara kontinu gitu. Sekarang hanya persoalan bagaimana virus itu menular dari manusia ke manusia kan gitu. Ya enggak? Ya, memang karena kan utamanya penyebarannya juga kan memang dari manusia. Ya, penyebaran utama dari manusia. Meskipun ya kan diprediksi summer itu akan menghentikan virus nih. Juni, Juli, Agustus ya di negara-negara lintang tinggi itu summer musim panas itu akan menghentikan dia. Maksudnya akan lajunya semuanya akan turun grafiknya gitu kan. Bukan berarti prediksi kan, tapi dia setidaknya apa ya orang-orang yang terinfeksi itu tambahan. Nggak bertambah, ya nggak bertambah, nggak pesat lah gitu ya, pertambahannya nggak akan pesat gitu. Udah mulai turun, decline gitu kan. Tapi ada kemungkinan ada puncak yang kedua lagi, maksudnya gelombang yang kedua akan terbentuk lagi gitu. Kan puncak pertama sudah nih, sudah berakhir gini ya, ini gitu ya, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, kan akan menghadapi musim dingin lagi. Musim dingin lagi pada akhir tahun 2020 kan, Desember itu. Nah, kemungkinan Desember itu akan ada puncak kedua. Di prediksinya begitu di pemodelannya. Di Amerika ya, di Amerika diprediksi ada puncak kedua itu. Tapi punya pemodelannya nggak? Punya modelnya nggak? Di matematik biasanya itu. Di Indonesia sih ada di ITB, yang kampus-kampus yang mengembangkan pemodelan matematikanya. Ada lah ya. Kayaknya kemarin sempat bicara ya, kayaknya salah satu. Iya, tapi dia nggak sampai melihat jauh setelah tahun ini ya. Dia hanya melihat bahwa proyeksinya si Juni turun, tapi kan kita nggak tahu itu tercepat lah gitu. Maksudnya itu tercepat turun katanya bulan Juni Juli di Jabodetabek. Dan kalau Indonesia itu yang paling parah Jabodetabek ya. Gitu. Cuman kita nggak tahu presisinya kayak gimana, itu mungkin faktor kalau PSBB diterapkan dengan ketat dan sebagainya. Tapi kalau misalkan nggak ada penerapan, saya khawatir juga gitu akan terus bertambah. Karena kan belum ada tanda-tanda juga kan mencapai puncak dan turun kan. Mei ini jelas kapan puncaknya, kapan akan menurunnya, karena kita belum nyampe kayaknya. Datanya masih terlalu sedikit juga sih. Iya. Masih baru banget kayaknya ya. Kita kayak baru berada di pandemi gitu. Jadi kita belum tahu Iya. kemana arahnya, puncaknya di mana, jumlahnya ada di angka berapa gitu kan pertambahannya. Walaupun kayaknya ada yang menurun, tapi kan kita juga nggak bisa make sure bahwa itu sudah berhenti kan gitu. Karena apa? Karena penyebarannya masih terus berlangsung. Kalau penyebaran itu masih terus berlangsung otomatis kita nggak tahu ya, tidak pernah ada data yang valid, karena satu kali orang keluar ketemu lagi orang lain itu 14 hari kemudian baru bisa diprediksi dan dikatakan lagi kan gitu. Jadi oleh karenanya ya kita kayaknya mungkin akan menghadapi masa-masa seperti ini tuh agak lama kalau menurut aku ya. Jadi mungkin setelahnya turun dan berlalu pun mungkin kita masih harus memperlakukan social distancing gitu di antara kita. Jadi kalaupun kita bertemu masih tetap harus pakai jaga-jaga gitu. Itu kayaknya mungkin akan berlanjut di tahun depan juga, kayaknya masih kita sendiri secara pribadi gitu ya. Terus orang memang kayaknya harus mulai membiasakan terbiasa dengan hal yang seperti ini gitu. Iya. Tapi bagus sih menimbulkan kebiasaan baru ya untuk pakai masker. Kan tadinya kita nggak terbiasa pakai masker. Orang Indonesia itu kan paling nggak disiplin ya. Nggak kayak orang Jepang. Orang Jepang kan selalu pakai masker keluar. Terus kalau apalagi di winter, soalnya mereka memang selalu flu gitu loh kebanyakan tuh. Jadi flu itu terjadi di musim dingin gitu. Saya pernah pengalaman ya waktu di Jepang. Waktu saya di sana itu sekitar 1 bulan ya. Sekitar 1 bulan, dan pada saat musim dingin. Sebenarnya sih bulan-bulan November mau masuk musim dingin gitu. Nah, saya di sana itu flu kan, saya flu gitu. Saya bersin. Baru gejalanya baru hacing gitu ya, bersin gitu ya di ruangan itu udah ditegur sama profesor saya, Irma, kalau kamu sakit segera ke dokter dan besok kamu pakai masker gitu. Jadi mereka sangat preventif. Kalau dalam hati saya kan ngapain bersin cuma sekali 2 kali aja, kalau di Indonesia kan biasa ya bersin gitu. Itu tapi orang Jepang bilangnya, profesor saya mengatakan kamu butuh masker gitu, kamu butuh masker. Jadi besok kamu datang harus menggunakan masker gitu.
Itu kan nggak terbiasa ya. Di Indonesia kan ya bersin biasa aja. Kenapa? Karena beda ya, penularan di sana itu sangat cepat gitu. Karena atmosfernya lebih banyak dikontrol oleh gerakan horizontal gitu ya. Kalau di Indonesia di tropis itu gerakan vertikal yang lebih banyak. Sehingga kalau ada bersin itu menularnya jauh lebih cepat. Kenapa? Karena udaranya bergerak secara horizontal itu. Kalau di kita kan lebih banyak vertikalnya karena lebih banyak awan dan sebagainya kan, gitu ya, lebih banyak awan, hujan. Kalau mereka kan nggak ada awan, jarang gitu ya. Tapi atmosfer bergerak horizontal gitu. Horizontal sehingga ya cepat banget gitu, cepat nyebarnya memang kalau di luar negeri itu pengaruh juga sih, pengaruh juga. Dan juga ya memang musiman gitu, musiman. Jadi rata-rata memang winter itu pandemi flu gitu. Endemi lah ya, endemi dulu, endemi flu gitu. Jadi kan flu-nya kita ini bukan flu yang biasa, makanya kenapa kalau flu biasa sih mungkin ya masalahnya sekarang ini ganas gitu ya, penyebarannya cepat dan ganas. Ya. mungkin gini ya, kita kalau jalan-jalan keluar nih hari ini walaupun PSBB masih berlaku tapi orang-orang masih ramai, jadi gimana ya, mungkin di satu sisi mereka nggak biasa gitu kerja di rumah dan mungkin juga belum bisa juga kerja di rumah gitu. Terus yang kedua, emang gimana ya, kayaknya susah gitu untuk membiasakan kita diam dari tadinya bergerak lalu diam. Kalau lebih enak diam lalu bergerak gitu kan, mungkin alasannya maaf gitu. Justru sekarang dari yang bergerak kita harus diam. Ya seperti halnya kita sekarang harus berpuasa lah, dari awalnya banyak makan berpuasa gitu. Kan agak sulit kalau orang-orang yang nggak biasa. Gitu kan. Iya, stres pasti. Apalagi orang Indonesia kan hangat gitu loh, ramah gitu ya, sosialnya tinggi banget gitu. Jadi biasa kan kita keluar tuh ngobrol-ngobrol doang gitu kan dengan tetangga. Bapak juga kan suka apa ya? Ya kalau di bahasa Jawa cangkruk namanya gitu ya. Cangkruk, jagongan. Jadi dia ketemu di warung ngobrol-ngobrol, ngopi gitu kan, merokok. Ya, itu semua terhenti gitu, nggak boleh lagi ya. Jadi seberat gitu. Orang Indonesia itu berarti walaupun bukan kata orang sosialita tapi justru mereka tuh malah sosialita banget gitu loh. Iya. Tapi Ya. Kalau di luar negeri sih udah biasa diem sendiri gitu kan, menutup diri gitu. Jepang, Korea budayanya kan gitu, introvert gitu kan, menutup diri. Kalau di Indonesia kan nggak bisa. Kita kan ketemu, halo, apa kabar, cipika-cipiki, heboh kan? Ya, kita aja heboh ketemu. Jadi canggung gitu kan kalau ada tamu dari disuruh masuk nggak enak dan lain sebagainya. iya, nggak biasa. Jadi ini memang bikin stres semua orang gitu. Saya nggak tahu ya, kalau Menteri Perhubungan aja bilang 7 Mei udah boleh beroperasi lagi. Coba nanti diklarifikasi, dicek lagi aja beritanya. Mulai hari ini, mulai tanggal 7 Mei itu udah di operasi transportasi ya. Transportasi udah normal katanya. Jadi belum tahu. Jadi saya ini akhirnya tidak meninggalkan dunia TV dan dunia yang penting di rumah aja. Ya jadi ya sekarang sehari-hari misalnya ibu-ibu ya itu juga kan kalau kita tanpa hiburan sama sekali keluar, ya ini cara-cara kita untuk bisa connected, iya connected people, connecting people kan, tetap terkoneksi. Menjaga kewarasan dan menjaga kebahagiaan. Iya, iya dalam rangka itu. Bisa jalan, bisa apa kan jadi nggak bisa gitu kan. Akhirnya apa? Iya. Iya. Sementara semua beban pekerjaan yang tadinya di take over sama sekolah, kita semua pegang kan, ibu-ibu semua yang megang di rumah kan, ngajarin anaknya dari segala macam gitu ya. Jadi ya itu bikin stres juga kan. Padahal kamu lagi ngejar sidang gitu ya. Iya. Ya saya kemarin ngalamin seperti itu gitu. Jadi kejar-kejaran terus target antara target pekerjaan ya kan, target akademik, tapi juga setiap hari harus nyerahin laporan buat anak sekolah gitu. Itu kan hal yang nggak mudah dihandle kalau nggak biasa, ya kan?